الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه، ثم إلى خصوصا إلى روح صاحب البردة شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد البوصيري، ثم إلى روح الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، ثم إلى روح العالم العلامة محمد علي بن محمد علان البكري الصديق الشافعي، ثم إلى روح خصوصا إلى روح حضرة الشيخ حاج محمد عثمان الإسحاقي، ثم إلى روح حضرة الشيخ حاج أحمد أصرار الإسحاقي، ثم إلى روح خصوصا إلى روح الحاج سمنهودي بن عمر سيد، ثم إلى روح الحاج علي حسين بن سمنهودي، ثم إلى روح الحاج شمس الهدى بن سمنهودي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم، ثم إلى روح خصوصا إلى روح سيد الوالد الحبيب محمد بن سيد علي بعبود ولديه وأولاده وبناته وتلامذته، ثم إلى روح خصوصا إلى روح الحبيب إدريس بن حسين العقيل بشرف مريم بنت محمد الحداد، وثم إلى روح خصوصا إلى روح الحبيب عبد الله بن أبي بكر السكاف والشريف علوية بنت أبي بكر المساوى، ثم إلى روح خصوصا إلى روح بابا بجيني، وثم إلى روح خصوصا إلى روح الوالد محمد بن هاشم، ثم إلى روح خصوصا إلى روح المرحوم بنت بن نبيك، ثم إلى روح المرحومة سامح بنت النهر، ثم إلى روح المرحوم والوارث والوصيات بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأمتنا وأمتكم عامة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، يتغشاهم الرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، أن الله يتقبل حاجاتنا جميعا، حاجة الدنيا بالميسرة وحاجة الآخرة بالمغفرة، على هذه النية كلية صالحة دنيوية وأخروية بسره وأسراره. الفاتحة. Udah. Bentar. Sebelumnya kita lafazkan dulu niat ta'alumnya dari Al-Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء لوجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى ونهانا عن اتباع الهوى، وصلى الله وسلم على نبينا سيدنا محمد المصطفى النبي الهدى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، حضرة المحترمين para asatidz, bapak-bapak jamaah Majelis Burdah Desa Ngijo yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada malam hari ini kita memulai kembali rutinan yang insya Allah ini rutinan penuh dengan rahmat, penuh dengan berkah, karena saya setiap mau datang sini itu ringan langkah kaki, ya, ringan langkah kaki untuk diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk datang ke
tempat ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu isyarah atau satu bukti bahwasanya kita melakukan semua ini dengan penuh keikhlasan. Ikhlas itu adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah kita. Ikhlas adalah salah satu syarat diterima amal ibadah kita. Baik, kita mencoba memaknai daripada qasidah Al-Burdah yang mana insyaallah masih di dalam tanda-tanda, buka aja kita burdahnya, tanda-tanda akan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa kita harus mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena Allah Subhanahu wa taala itu mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga tidak ada makhluk yang lebih dicintai Allah melebihi cintanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu sebabnya kita wajib, hukumnya wajib mencintai Nabi Muhammad, ya. Karena al-aslun min usulil iman, ya, asal daripada usul kita iman itu, dasar fondasi kita beriman kepada Allah dan Rasulnya itu cinta kepada Nabi Muhammad. Ya. Cinta lawannya apa? Ya. Makanya kita harus mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallah ma khalaqa wa ma bara wa ma dhara khalqan akramu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Allah ciptakan satu makhluk pun, ya, yang lebih mulia, yang lebih agung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kata Sayyidina Abdullah bin Abbas. Wa ma sami'tu, ya, minallahi aqsam ala hayati ahadin ghairuh. Dan tidak pernah aku mendengar Allah bersumpah tentang seseorang kecuali manakala Allah bersumpah tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Ya, laqad, ya, itu sumpah, laqad kana lakum, ya, laqad ja'akum, itu sumpahnya Allah. Ya, laqad itu sumpah, sungguh benar-benar, ya, Allah bersumpah atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada makhluk yang Allah katakan laqad, bersumpah. Allah bersumpah atas nama seorang makhluk kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kita sudah berada pada rel yang benar, ya. Pertama kita mengkaji burdah. Kita membaca tadi ada baca rotib. Alhamdulillah, ya. Itu semuanya yang kita baca adalah kebaikan, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu, ya, kalau mau tahu kedudukannya di dunia gampang. Apa kesibukannya? Ya, kalau dia sibuk zikir kepada Allah berarti memang Allah ingin dia ingat. Allah kepingin hamba itu ingat kepada Allah. Ya, kalau kesibukannya di dunia main game, ya memang Allah ingin menghinakan orang tersebut. Allah ingin melupakan orang tersebut. Kita lihat kesibukan kita di dunia itu apa? Ya, kalau sibuk kita membaca Al-Quran, memang Allah kepingin kita berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, lihat kesibukan kita di dunia. Lebih banyak mana? Kalau kita lebih banyak, ya, lebih banyak kita sibuk dengan urusan dunia, memang Allah ingin menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, aqamak haitsu iqaman. Ya, kedudukanmu di dunia itu menentukan, ya, kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ini wa ba'da ma ayanu fil ufiq min syuhubin. Ya, kayaknya sampai situ, ya. Dan setelah apa-apa yang mereka lihat, yang mereka saksikan, ya, fil ufuq, di ufuknya langit, min syuhubin. Apa syuhub itu? Meteor. Jadi pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mau lahir ke dunia itu, orang-orang Persia, al-Aqwam yang sebelumnya itu, kaum Persia itu menyaksikan. Mereka menyaksikan apa?
meteor-meteor yang berjatuhan, ya, yang apa tuh kata orang Jawa, apa tuh? Meteor. Hah? Hah? Lintang. Itu loh yang biasa kita lihat sekejap itu, terus hilang, itu apa namanya? Meteor ya. Itu tapi waktu Nabi Muhammad mau lahir itu meteornya itu banyak, ya, dari ufuk langit, ya, munqadhatin, bercahaya, berkilatan, ya, terang benderang, wafqa ma fil ardi min sanami, sedangkan di bawahnya itu apa berhala-berhala berjatuhan, berguguran, ya. Jadi datang dari langit itu meteor-meteor, di bumi berhala-berhala itu berjatuhan menjelang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu tanda-tandanya yang disebutkan juga di dalam sirah, ya. Di dalam sirah disebutkan bahwasanya patung-patung itu di api yang sudah ribuan tahun, sholat apa sekarang? Api yang sudah ribuan tahun itu padam menjelang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hatta ghada an tariqil wahyi munhazimu, sehingga, ya, apa tuh, lenyap, ya, lenyap an tariqil wahyi, dari jalannya wahyu. Munhazimun apa, lari, terbirit-birit. Siapa yang lari? Asyaiton, ya, syaiton itu lari terbirit-birit dari jalannya wahyu. Jadi syaiton itu biasanya dia menguping, ya, di mana? Di pintu-pintu langit. Apa yang dibicarakan oleh para malaikat, ya. Jadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka menguping, ya, mendengar apa yang dikatakan oleh para malaikat, itu mereka lari terbirit-birit dari pintu-pintu langit, syaitan, ya. Yakfu ithra munhazimun, apa itu? Hah? Iya, hah? Iya, lari, ya. Jadi syaitan itu ketika Nabi Muhammad SAW, jadi biasanya ada tuh orang yang datang ke orang yang dikatakan bisa melihat kita, kan? Kamu itu begini, ya, dia tahu. Itu dari mana? Dari bisikan syaitan, ya, dari bisikannya syaitan, ya. Itu biasanya syaitan tuh nguping dulu, nguping apa yang dikatakan oleh para malaikat. Jadi menjelang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka lari terbirit-birit dari pintu-pintu langit, dari jalan-jalan wahyunya Allah Subhanahu wa taala, karena kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi syaitan itu juga dikatakan, digambarkan lari juga ketika azan, ya, azan dikumandangkan, syaitan itu lari terbirit-birit. Dan juga ketika turun surat Al-Fatihah, ya, dikatakan dalam riwayat itu syaitan lari terbirit-birit. Lebih-lebih lagi menjelang kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi syaitan itu memang selalu menguping, ya, menguping apa yang diucapkan oleh para malaikat. Sehingga syaitan itu ketika mengganggu kita pun tidak, ya, menyuruh kita untuk keluar dari agama, tapi apa? Supaya apa? Kita nafsu kita turuti, kita ikuti hawa nafsu kita. Syaitan itu tugasnya cuma yuwaswisu fi sudurin nas, cuma bisik-bisik, ya. Orang kalau bisik-bisik tidak lama, ya. Yang berpengaruh untuk mempengaruhi kelakuan kita adalah hawa nafsu kita yang lebih dominan, ya, pikiran kita. Ketika seseorang, ya, dia tidak
hatinya kosong dari zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, maka akan muncul hawa nafsu ya, yang lebih dominan untuk supaya dia melakukan apa yang dibisiki oleh syaitan tersebut. Sehingga kita dianjurkan untuk apa? Banyak-banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kalau kita ingat kepada Allah, kita akan muncul rasa takut kepada Allah ya. Kita ingat kepada Allah, kita meyakini bahwasanya Allah itu memantau kita selama 24 jam. Jadi kita takut melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Baik, itu sedikit tentang Qasidatul Burdah. Kita mulai saja. Sampai di mana ya? Qala al-muallif aw musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi bi'ulumihi wa 'ulumis salihin fid dharain amin. Wa rawayna fi kitab at-Tirmidzi wa ghairihi. Ya. Ini sampai di bab al-hathi ala dzikrillah ta'ala ba'da salati subhi. Ya, kenapa? Sekarang waktunya di masjid, kenapa? Dari mana? Oh, rusak ya? Oh, undangan. Ada undangan. CCTV keluar. Iya. Jadi ini bab tentang apa yang kita mengambil suatu faedah daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di waktu setelah sholat subuh ya. Kemarin sudah saya katakan bahwasanya kalau di siang hari kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di malam hari kita banyak-banyak bermunajah ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di malam hari itu banyak orang yang tidur. Ya, banyak orang yang tidur sehingga kalau handphone itu line-nya itu tidak sibuk ya. Kalau line-nya tidak sibuk, tidak banyak yang datang minta, itu banyak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Kami mengambil riwayat dari kitab At-Tirmidzi ya. Ini Imam Nawawi. Jadi kita ini ngajinya sudah tepat ya. Kenapa Imam Nawawi? Padahal ada kitab-kitab mutaqaddimin, ulama-ulama mutaqaddimin sebelum Nawawi. Ya, ini kalau kita ngaji kitab kita harus tahu sedikit. Kenapa Nawawi? Karena kita ya, untuk kalangan kita ini dilarang, bukan dilarang, apa ya? Sebisanya kita tidak mengkaji kitab-kitab mutaqaddimin qabla Nawawi, sebelum Imam Nawawi. Ya, seperti siapa itu ulama mutaqaddimin qabla Nawawi? Ya, seperti Syirazi, ya, Al-Imam Al-Ghazali, ya, dalam fikih ya. Kalau bisa dihindari. Karena apa? Karena dalam kitab-kitab mutaqaddimin itu ada pendapat-pendapat yang tidak bisa kita pakai sebelum ada verifikasi dari Imam An-Nawawi. Paham ya? Seperti Al-Imam Al-Haramain ya, itu mutaqaddimin qabla An-Nawawi. Kenapa demikian? Karena dalam kitab-kitab mutaqaddimin itu ada pendapat yang mengatakan bahwasanya sholat Jumat itu tidak wajib. Ya, ada itu pendapat. Bahkan dikatakan fardu kifayah. Sehingga kita dianjurkan untuk tidak mengkaji kitab mutaqaddimin kecuali kitabnya Imam An-Nawawi. Ya, mutaqaddimin itu qabla An-Nawawi, sebelum Imam Nawawi. Sehingga orang yang bermadzhab Syafi'i rujukannya kemana? Kepada Imam An-Nawawi. Ya. Jadi Imam An-Nawawi itu punya kitab Minhajut Talibin. Ya, itu Minhajut Talibin sangat banyak syurahnya,
syarahnya, ya. Dimulai dari Tuhfatul Muhtaj yang kayak mengarang Imam Ibn Hajar Al-Haythami, ya. Saya punya kitabnya. Kemudian ada Mughnil Muhtaj yang mengarang Imam Asy-Syirbini, ya. Jumahalli juga mengarang kitabnya, ya. Walaupun tidak secara langsung, ya. Itu banyak sekali kitab-kitab, ya. Minhajut Thalibin itu kitabnya tipis, tidak tebal, tapi yang mengarang syurahnya itu sangat banyak sekali. Oleh sebab itu, ketika kita mengkaji, ya, kitab daripada Imam An-Nawawi, itu sudah berada di jalur yang benar di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya. Kalau kita ngaji langsung kitabnya Imam Haramain, wah bisa kacau. Ya. Imam Haramain, gurunya Imam Al-Ghazali. Makanya kita ada jalur-jalurnya, ya. Kalau fikih itu ya dianjurkan yang dari dasarnya itu safinah, ya. Dari pertama itu safinah, itu dasarnya. Baru naik tingkatannya, ya. Sampai dari kalangan yang paling, ya, Fathul Mu'in, ya, Fathul Qarib dan lain sebagainya. Tapi yang kita kaji ini bukan kitab fikih, ya. Ini kitab zikir, ya, tapi ada terselip sedikit tentang fikih di dalamnya. Nah, meskipun tidak mendalam, ya, tidak dia bahas secara cabang-cabangnya itu secara mendalam, ya. Kalau di dalam fikih itu, ya, kaidahnya ada kaidah-kaidah tertentu yang apabila pendapat, ya, Imam Asy-Syaikhan yang kita sebutkan, saya sudah pernah mengatakan bahwa Syaikhan di dalam mazhab fikih itu, kalau kita baca dalam kitab Syaikhan, siapa itu dua syekh guru besar, yaitu Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, ya. Kalau ada dua pendapat, Imam An-Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, siapa yang harus kita ambil, ya? Kalau ada dua perselisihan pendapat, maka yang harus diutamakan pendapatnya Imam An-Nawawi. Ya, adapun di kelas agak bawah, level bawahnya, antara Ibn Hajar Al-Haythami dengan Imam Romli, siapa yang harus kita ambil pendapatnya, yang harus lebih kita utamakan pendapatnya? Ada yang mengatakan Imam Ibn Hajar Al-Haythami, tapi ulama-ulama Mesir mengatakan Imam Romli. Ya, saya ambil contoh kepiting, ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i itu haram kepiting. Kepiting itu haram, ya. Kalau Anda memakan kepiting, maka yang Anda ambil adalah pendapatnya Imam Romli. Ya, ada celah di situ bahwasanya kepiting itu boleh. Tapi ini pendapat Imam An-Nawawi mengatakan bahwa kepiting itu haram. Nah, antara Imam Nawawi dan Imam Romli, siapa yang harus lebih kita utamakan? Imam Nawawi, karena level tabaqatnya itu lebih tinggi daripada Imam Ar-Romli, ya. Kalau jenengan masih makan, ya berarti jenengan mengikuti fatwanya Majelis Ulama Indonesia, ya. Itu dalam mazhab, dalam pendapat, ya. Karena Imam Nawawi itu corongnya mazhab Imam Syafi'i, ya. Tidak ada lagi sudah pintunya daripada selain Imam Nawawi. Itu. Jadi Imam Nawawi mengambil riwayat dari Imam At-Tirmidzi dan selainnya an Abi Dzar radhiyallahu anhu. Siapa Abi Dzar? Al-Ghifari. Nama asli siapa? Jundub bin Junadah, ya. Jundub bin Junadah. Nama aslinya Abu Dzar Al-Ghifari. Ada yang mengatakan Jundub bin Abdullah. Tapi yang paling masyhur nama asli beliau Jundub bin Junadah. Beliau berasal dari suku Al-Ghifar. Suku Al-Ghifar ini suku yang berada di antara perjalanan Mekkah dan Madinah. Ini suku perompak, begal, ya. Begal ini, suku begal. Suku yang begal. Suka begal, ngambil hartanya orang yang lewat di antara Mekkah dan Madinah, ya.
Abu Dzar Al-Ghifari ini termasuk as-sabiqun al-awwalun, ya, termasuk orang yang pertama masuk ke dalam agama Islam, nomor 5, orang kelima masuk ke dalam agama Islam, ya, Abu Dzar Al-Ghifari atau Jundub bin Junadah, ya. Beliau dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, tidak ada orang yang lebih jujur di bawah langit ini, ya, melebihi jujur atau menepati janji daripada Abu Dzar Al-Ghifari. Kehidupannya, zuhudnya, tawaduknya seperti Nabi Isa alaihissalam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Ya, berarti ini orang istimewa, ya. Meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qala fi duburi salati subhi wa huwa thanin rijlaihi qabla an yatakallama, barang siapa, ya, yang berkata atau mengucapkan di dalam pengakhiran salat setelah salat subuh, wa huwa thanin rijlaihi, apa itu thanin rijlaihi? Kakinya itu tetap menekuk seperti tasyahud akhir, tidak berubah, ya. Jadi ada itu di dalam sholat Jumat biasa itu, ya, musabbihat, kita baca surat Al-Fatihah 7 kali, ya. Itu dianjurkan kaki kita tidak boleh berubah dan jangan berbicara kepada orang lain, ya. Kaki kita tak boleh berubah sampai doa, itu mustajabah katanya. Kalau kita tidak merubah kaki kita, maka itu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, musabbihat itu namanya, ya, Al-Fatihah. Jadi qabla ayyatakallama, jangan sampai kita berbicara. Itu banyak imam yang mengatakan Al-Fatihah. Al-Fatihah itu sebenarnya bagian dari kalam. Seharusnya langsung saja bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah sampai 7 kali, ya. Jangan sampai mengucapkan Al-Fatihah wa ila. Kalau kita mengucapkan itu berarti sama saja kita berbicara kepada orang lain, ya. Jadi tidak ada, jangan pakai Al-Fatihah, ya. Kalau ada yang jadi imam Jumat, usahakan tidak memakai Al-Fatihah, langsung a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin 7 kali, ya. Ya, kulhunya 7 kali, semuanya 7 kali kan, namanya 7 kali, ya. Kaki kita usahakan jangan berubah, jangan ditekuk gini, tetap kita menekuk kaki kita seperti ini. Nah, ini hadisnya sama dengan ini, wa huwa thanin rijlai, kakinya tetap menekuk, ya. Di sini dikatakan kama kana fit tasyahhud qabla ay yanhadha, ya, seperti dia melakukan tasyahud akhir sebelum dia berdiri, ya. Apa itu? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 marrat, ya. La ilaha illallah, tauhid sifat, ya. Wahdahu, tauhid zat, ya. La syarikalah, tauhid af'al, ya. Tauhid af'al itu apa? La syarikalah, Allah itu ketika menciptakan segala sesuatu tidak ada yang menolong, yang bantu tidak ada, Allah sendiri yang melakukannya. Itu namanya tauhid af'al, ya. Wahdah, tauhid zat, zatnya Allah itu sendiri, ya. Tidak ada yang mendampingi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tauhid sifat, sifatnya Allah itu al-ma'bud, disembah, ya. Tidak ada yang patut kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Lahul mulku, baginya kerajaan, walahul hamdu, dan baginya apa? Pujian. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan yang mematikan, ya.
Ini menghidupkan dulu nih. Kalau di Al-Quran apa yang kita baca di surat Tabarak itu, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa maut dulu? Kenapa maut dulu? Ini perlu kita ngaji ya. Jadi yang kita ngaji ini bukan ilmu cocokologi, bukan. Ya, ilmu berdasarkan apa yang dikatakan oleh ulama. Ya, bukan ilmu dongeng, ilmu cocokologi ya. Tidak ada ini. Ini saya ambil dari tafsirnya Syekh Ali As-Sabuni. Beliau mengatakan kenapa al-maut dulu, supaya yang membaca itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lihat, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum, kalau yuhyi alladzi khalaqal haya, tidak ada rasa takut. Tapi ketika alladzi khalaqal mauta wal hayata, waduh, mati dulu nih. Ya, akan timbul rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca ayat ini. Ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Untuk siapa? Untuk menguji kita. Allah menciptakan kematian dan kehidupan itu untuk apa? Untuk menguji kita, ayyukum ahsanu amala. Apa itu makna? Coba. Tidak, bukan baik. Ahsan itu yang terbaik. Yang terbaik untuk siapa? Untuk akhirat kita. Kita dunia itu nyari yang terbaik kan? Tapi kadang akhirat kita nyari yang biasa-biasa saja. Tidak mau yang terbaik. Ya, ahsanu itu yang terbaik. Bukan yang baik, bukan. Kalau yang baik itu masih banyak apa? Tandingannya. Tapi kalau yang terbaik sudah yang paling terbaik. Ya kan? Kita dunia saja kita mau yang, masa akhirat kita yang biasa-biasa saja. Ya. Jadi hasan di sini adalah satu perilaku yang ketika kita lakukan tidak diminta. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu berlakulah baik. Baik di sini apa? Tanpa diminta. Kalau khair, ya, itu baiknya diminta dulu. Ya, saya pinjam uang, itu khair namanya. Tapi kalau tanpa diminta, itu namanya hasan, ahsan. Ya, tanpa ada kita minta, kita langsung berbuat baik. Tanpa diminta orang lain, kita langsung berbuat baik. Itu namanya perbuatan hasan, ahsan. Ya, ahsanu amala. Siapa yang terbaik amalnya di antara kalian, ya. Ya, yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir asyra marrat, 10 kali. Kutiba lahu asyra hasanat, dicatat bagi dia apa itu? 10 kebaikan, ya. Wa muhyi anhu asyra sayyi'at, dan dihapuskan baginya 10 kejelekan, ya. Jadi kejelekan yang kita lakukan, kalau kita membaca wirid ini, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua perbuatan baik yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kerjakan dengan dalil, dengan dasar, itu menghapuskan amal perbuatan jelek kita. Ya. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya perbuatan baik, kebaikan itu menghapus perbuatan buruk kita. Ya, ada orang yang mengatakan kamu tuh habis bermaksiat, tak boleh berbuat sholat gitulah. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa dalam sabdanya dalam hadis arba'in itu? Ada yang hafal hadis arba'in? Kan ada orang biasa kan, kalau habis berbuat baik tak boleh berbuat, habis berbuat buruk tak boleh berbuat baik. Contoh, habis maling tak boleh hadir pengajian. Kan biasa gitu ya? Keliru itu.
Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan wa atbi'is sayyi'atil hasanati tamhuha. Dan ikutilah, kerjakanlah perbuatan baik setelah engkau melakukan perbuatan buruk. Itu menghapus kejelekanmu. Ya? Ada orang yang mengatakan kalau habis minum tidak boleh sholat 40 hari dari mana itu? Ya? Jangan, itu sama kita dengan kita memutus seseorang dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu memang ada hadisnya, tapi itu hadis perlu dibaca syarahnya, perlu kita baca penjelasannya tentang hadis itu. Ya. Kamu tuh nyolong tapi masih sholat, percuma sholat. Loh, sholat kok percuma? Tidak ada ibadah itu yang percuma, tidak ada. Nanti ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Mana amalmu yang baik lebih banyak, mana baik apa buruk? Ya? Orang sholat kok percuma? Kan kebanyakan kita biasa memandang seperti itu, ya. Ada juga orang banyak memandang sesuatu itu dengan zahir sehingga menghukumi sesuatu itu. Saya mau tanya sekarang, Pak Torik, dengan kalau sebagai kiai ada orang yang memberi jenengan sesuatu yang jenengan tahu itu orang ini mendapatinya dari cara yang haram dan dia akan melakukan suatu perbuatan yang haram juga. Dia ngasih jenengan amplop, itu jenengan terima apa enggak? Kenapa? Nah, sampai sudah tahu ini haram. Ya. Jenengan kiai ini. Kalau banyak orang mengatakan jangan diterima, pasti kebanyakan. Tapi fikih tidak sesederhana itu, ya. Dikatakan bahwasanya diterima. Kenapa? Kalau kita tidak terima, uang itu ya berpotensi untuk digunakan kepada yang haram lagi. Paham ya? Buat gendaan. Lebih baik kita terima. Supaya apa? Supaya dia tidak punya potensi untuk melakukan keharaman yang lain. Ya kan? Ghanimah, rampasan perang. Itu kan merampas harta orang kafir. Orang kafir hartanya dirampas, gimana? Kenapa itu sampai ada boleh ghanimah? Karena apa? Kalau tidak dirampas hartanya, itu bisa menjadi kekuatannya dia untuk berperang melawan kita kembali. Sehingga kita rampas hartanya. Ya? Umat-umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad diharamkan mengambil rampasan perang, kecuali umatnya Nabi Muhammad dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya? Jadi fikih itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ya kan? Ya, orang banyak dulu bulan puasa banyak menutup warung dengan paksa. Padahal membuka warung di bulan puasa itu bisa menjadi wajib. Loh, bisa menjadi wajib kalau memang warung itu ada di rest area, ada orang yang hamil, yang udzur, yang tidak berpuasa. Bagaimana kalau tidak ada warung di situ? Hah? Padahal maqasidus syar'iyyah, maksud daripada syariat ini apa itu? Lihifdzin nafas, supaya nyawa kita ini terselamatkan, ya. Makanya ada itu hukum-hukum darurat. Kalau ada makanan lain selain babi itu menjadi haram. Karena maqasidus syar'iyyah, maksud daripada syariat itu menyelamatkan jiwa kita supaya tidak mati, gitu loh. Ya, itu sudah berapa menit? Lebih ya. Iya. Ini belum selesai dah. Jadi itu mungkin bisa dipahami ya. Ya, jadi fikih tidak sesederhana itu. Ya, fikih itu luas. Ya, tadi kalau amplop itu tidak diterima, dia berpotensi untuk dilakukan keharaman atau maksiat yang baru. Makanya sebagai seorang kiai harus diterima. Ya, dipakai untuk kemaslahatan yang baik, yang halal. Ya. Jadi itu, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Hadza minni, belum selesai nih padahal hadisnya. Hadza minni wal afu minkum wallahu yuwaffiquna ila ma fi khairil islam wal muslimin.
ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على